Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ariza dengan NIM 2404888. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang dan juga ada beberapa macam struktur. Namun di sini saya akan memfokuskan di struktur beton bertulang. Oke. Jadi dalam dunia konstruksi itu ada beberapa macam struktur. Yang pertama ada struktur baja, struktur beton bertulang, dan struktur kayu. Nah, dari ketiga struktur ini, yang paling kuat itu adalah struktur baja, dan yang paling lemah adalah struktur kayu. Dan struktur kayu ini sudah tidak digunakan lagi karena mungkin sudah tidak kuat, tidak sekuat dengan struktur beton bertulang dan struktur baja, dan mungkin untuk perawatannya juga sangat sulit karena struktur kayu itu dia bisa lapuk, dimakan rayap, dan juga jika dalam kondisi cuaca ekstrim itu tidak kuat. Dan yang untuk struktur baja itu sangat kuat, namun harganya sangat mahal dan diciptakanlah struktur beton bertulang. Untuk mengefisiensikan dari struktur baja ini, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang. Nah, untuk struktur beton bertulang itu tuh adalah sebuah batu buatan di mana untuk komposisinya adalah 1 semen, 2 pasir, dan juga 3 batu split. Beton adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, agregat halus dan kasar, air, dan kadang bahan tambahan atau admixture. Setelah dicampur dan mengeras, beton menjadi kuat terhadap tekan sehingga banyak digunakan untuk struktur seperti kolom, balok, pelat, dan fondasi. Nah, di sini ada macam-macam fungsi dari ketiga campuran tersebut. Yang pertama ada semen, berfungsi sebagai perekat antar bahan atau mungkin bisa disebut sebagai lainnya. Umumnya menggunakan semen Portland bereaksi dengan air hidrasi sehingga beton mengeras. Jadi dari ketiga campuran ini harus dicampurkan dengan air ya. Lalu ada agregat halus atau pasir. Ini untuk mengisi rongga antara agregat kasar, harus bersih, tidak mengandung lumpur berlebihan. Lalu ada agregat kasar, kerikil atau batu pecah, memberi kekuatan utama pada beton. Ukurannya biasanya 5-40 mm. Nah, lalu ada air. Air ini berfungsi untuk mencampurkan semen dan juga agregat lainnya. Air itu harus bersih, dan jika terlalu banyak air, maka beton akan lemah. Oke. Lanjut, di sini ada mutu betonnya teman-teman. Diketahui bahwa mutu beton itu ada dua. Yang pertama mutu beton K dan mutu beton FC. Untuk K ini mutu K menyatakan kuat beton dalam satuan kilogram per cm persegi. Jadi mutu K umur ujinya itu 28 hari sama dengan FC ya. Dan untuk benda ujinya biasanya itu berbentuk kubus 15 x 15 x 15 cm. Umumnya digunakan pada standar PBI Peraturan Beton Indonesia yang lama. Nah, untuk contohnya selalu ada kode itu biasanya K225, K300. Nah, itu menjelaskan bahwa beton ini dapat menahan kuat tekan beton sebesar, jika K225 maka dapat menahan beban sebesar 225 kg per cm persegi, dan untuk K300 pun sama. Lalu untuk mutu beton FC menyatakan kuat tekan beton dalam satuan megapascal atau newton per milimeter persegi. Nah, untuk umur ujinya sama 28 hari, sekitar 28 hari. Namun benda ujinya itu berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, atau bisa disesuaikan lagi ya. Nah, untuk FC ini dia menggunakan standar nasional SNI. Untuk contohnya FC itu ada 20 megapascal yang bisa digunakan dan juga 25 megapascal. Nah, jadi untuk yang ciri mutu K ini, jika dilihat dari grafik ini ya, ini itu adalah grafik dimana menjelaskan pada bagian ini tuh itu adalah bagian aman atau bagian elastis, dan untuk yang bagian melengkung ini adalah bagian plastis, dimana bagian elastis itu biasa digunakan untuk ciri mutu K, atau mungkin bisa disebut dengan pengujian aman. Dan untuk plastis itu sudah mendekati rawan-rawan kehancuran, namun masih tetap bisa digunakan.
Nah, namun yang pasti sini ya, sudah mendekati rawan-rawan kehancuran, namun masih bisa digunakan asal sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa uji tes beton. Saya akan menjelaskan dulu saja, dan masih banyak lagi. Yang pertama itu adalah uji SLAM, di mana tujuannya untuk mengetahui kekentalan atau kenceran suatu beton itu. Untuk alatnya itu menggunakan kerucut Abrams. Hasil nilai itu dalam bentuk satuan cm. Jadi beton itu dimasukkan ke dalam sini. Lalu setelah itu dilepaskan syaratnya, lalu diukur, dan hasilnya jika beton itu sangat cair atau bisa melebar, itu berarti beton kurang bagus. Jika betonnya kental atau bentuknya tidak terlalu encer, itu berarti betonnya bagus. Dan yang untuk kedua adalah uji tekan ya teman-teman. Nah, untuk uji tekan itu alatnya seperti ini ya kurang lebihnya, dan benda ujinya bisa menggunakan kubus atau silinder sesuai dengan mutu yang tadi. Nah, untuk umur ujinya itu biasa dimulai dari 7, 14 sampai 28 hari, dan masih ada banyak uji lab lainnya untuk mengetahui tes kekuatan beton ini. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke gaya-gaya pada beton bertulang. Di sini ada beberapa gaya, ada 3 ya teman-teman. Ada gaya momen, gaya normal, gaya geser. Baik, saya akan menjelaskan dulu dari masing-masing gayanya. Yang pertama ada gaya momen. Gaya momen adalah gaya yang menyebabkan elemen struktur mengalami lentur atau putaran akibat adanya jarak antara gaya dan titik tinjauan. Gaya momen banyak terjadi pada balok dan plat dan menghasilkan tegangan tarik tekan pada penopang struktur. Nah, jadi ketika diberikan beban akan terjadi sebuah gaya momen. Ketika biasanya beban itu di tengah ya teman-teman, lalu akan ciptakan sebuah gaya momen. Lalu yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang struktur dan menyebabkan elemen mengalami tarik atau tekan. Gaya ini umumnya terjadi pada kolom dan batang rangka, di mana beton atau baja menerima beban aksial yang bekerja langsung sepanjang elemen tersebut. Lalu ketiga ada gaya geser. Gaya geser adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang dan cenderung menggeser satu bagian struktur terhadap bagian lainnya. Gaya geser sering muncul pada balok dan plat akibat beban vertikal, dan jika tidak ditahan dengan baik dapat menyebabkan retak geser pada beton. Jadi seperti ini teman-teman, itu balok dan ada terjadi gaya geser. Selanjutnya di sini adalah peletakan tulangan pada beton. Kayak gambar tersebut, di sini adalah ada gambar menjelaskan tentang tulangan yang dipasang dalam balok beton. Oke, gambar tersebut menunjukkan penempatan tulangan utama pada balok beton yang disesuaikan dengan momen lentur yang terjadi. Pada bagian tumpuan, balok mengalami momen negatif sehingga tulangan utama dipasang di bagian atas balok. Ini untuk menahan gaya tarik. Pada bagian tengah bentang, balok mengalami momen positif sehingga tulangan utama dipasang di bagian bawah balok. Ini teman-teman. Diagram momen pada gambar memperlihatkan bahwa momen terbesar terjadi di tengah bentang, nah ini, dan mengecil pada bagian ke arah tumpuan kanan atau kiri ya, ini teman-teman yang merah, sehingga posisi tulangan dibuat berbeda agar balok mampu menahan gaya lentur secara efektif. Nah, jadi untuk penempatan tulangan pada balok beton ini adalah ada di bagian atas, di bagian tengah ini hijau, dan di bagian sini. Jadi biasanya tulangan beton itu disimpan pada bagian rawan retak. Oke, jadi saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Untuk tulangan pada beton ini dipasang pada daerah ini yang merah di atas, dua ini, dan yang di tengah di bawah. Jadi untuk tulangan beton itu biasanya dipasang pada bagian rawan retak, dan rawan retak itu terjadi biasanya pada bagian sini. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan resu tentang
struktur beton dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.